mencari keridhaan Allah atau membuat Allah itu senang sama kita, atau tersenyum, tanda petik ya, tersenyum supaya nggak salah mengerti. Allah itu tersenyum sama kita, tersenyum tanda senang, tanda gembira. Kalau orang nggak suka sama kita, kan mukanya itu agak cemberut. Kalau tersenyum, ini menandakan bahwa dia itu ridho sama kita, hatinya itu terbuka sama kita. Begitu juga ini tersenyum menggambarkan betapa Allah itu senang sama kita. Ini semacam pendekatan saja, membayangkan bagaimana Allah itu sangat sulit. Gak bisa kita bayangkan Allah itu gak bisa dibayangkan, di luar pembayangan kita. Lalu gimana caranya? Mudah, sebenarnya mudah. Lakukan apa yang Allah senangi, maka Allah senang sama kita. Kan begitu. Anda kalau mau seseorang itu senang sama Anda, apa yang Anda harus lakukan? Kan Anda tinggal lakukan saja apa yang dia senangi, apa yang dia suka, apa yang dia hobiin gitu. Kalau misalnya seorang istri itu mau suaminya senang sama dia misalnya, ya, maka sediakan apa yang disenangin sama suami, kasihin tuh. Begitu juga kalau suami pingin tuh istrinya senang sama dia, ya udah kasihin apa yang menjadi kesenangan istrinya. Kalau istrinya senang kartu kredit, ya udah senang, pasti Anda dicintai. Kan begitu tuh, disayangin Anda. Begitu juga kalau kita pingin Allah itu senang sama kita, ya udah lakukan apa yang Allah senangi. Berarti kalau Anda pingin melakukan apa yang disenangin sama Allah, berarti Anda harus tahu apa-apa saja yang disenangin oleh Allah, apa yang membuat Allah itu senang gembira sama kita. Harus ada pengetahuan, cari tahu. Nah, Allah udah jelaskan sama kita di dalam Al-Quran itu, yang merupakan pesan-pesan Allah, yang merupakan ayat-ayatnya. Dia menggambarkan siapa dia, apa keinginannya dia. Ya, di dalam Al-Quran dia tuliskan semua di situ. Ini aku. Makanya Al-Quran itu tidak lain adalah tampilannya Allah, tapi yang tertulis. Alam dunia tampilan Allah, tapi yang tercipta. Kita pun tampilan Allah. Semua ini adalah cerminan Allah. Alam dunia cerminnya Tuhan, gambarannya Dia. Makanya kalau kita melihat alam semesta ini, kita akan bisa sampai kepada Allah. Sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada sesuatu itu menandakan bahwa sesuatu itu tidak lain menggambarkan tentang Dia, ada petunjuk di sana. Begitu juga kita merupakan cerminannya Allah, menggambarkan tentang Dia. Makanya kalau kita kembali kepada diri kita, kita membongkar diri kita memakrifati diri kita akan sampai kepada Allah. Kita akan dibawa itu menuju kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam batin kita, ke dalam jiwa kita, hati kita. Kita selami itu. Kita akan sampai kepada Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi
Astagfirullahaladzim. Jadi Allah akan perlihatkan diri dia, tanda-tandanya dia siapa nih aku. Makanya kalau kita ingin tahu siapa kamu, Allah bilang ya udah lihat saja di dalam tiga gambaran ini. Aku tuh di alam semesta, aku tuh di dalam kitab-kitab Al-Quran, di dalam kitab-kitab kitab-kitab suci. Aku tuh di dalam dirimu, engkau adalah gambaranku. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kan begitu. Kalau kau berjalan melalui dirimu, kau akan diantar menuju kepada Tuhan. Nah, tinggal masalahnya mau nggak kamu berjalan menitik dirimu, menjadikan dirimu itu jalan untuk menuju kepada Allah. Seperti itu. Terkadang kita nggak mau, kita lewati itu semua, kita campakkan itu semua, kita tinggalkan tuh ayat-ayatnya Allah. Kita nggak mau belajar. Belajar artinya identik dengan apa? Dengan keinginan untuk mencari tahu. Keinginan untuk mencari tahu berarti keinginan untuk apa? Untuk mendekati apa yang hendak engkau ingin tahu. Keinginan Anda untuk tahu dan mencari tahu membuat Anda ingin apa? Ingin menyaksikan, ingin sampai ke sana. Musyahadah akan tercapai. Yang tadinya engkau jauh, engkau membayangkan, oh iya ada ini, ada itu. Kemudian engkau berkeinginan untuk mencari tahu, berjalan. Kan harus berjalan, menitik jalan itu. Dan ketika engkau menitik jalan tersebut, engkau akan sampai. Sebab itu adalah jalannya dia, ayat-ayatnya dia, gambarannya dia. Engkau akan sampai kepada Allah. Akan sampai kau akan menyaksikan, oh iya, inilah dia yang sebenar. Irji itu, kembalilah, kembali. Nah, kalau Allah sudah gambarkan tuh siapa dia, apa yang menjadi keinginannya dia. Kalau kita tidak mampu memahami itu, karena kelemahan kita, maka kita tidak pernah akan sampai kepada Allah. Gak pernah. Sebab kita tidak punya jalan, kita gak punya sarana media untuk itu. Kita melemahkan diri kita, yang sebenarnya kita punya kapasitas, kemampuan. Level kita sudah diciptakan oleh Allah untuk bisa memahami itu. Mungkin kita berasal dari dia. Kalau kita berasal dari dia berarti kapasitas kita secara potensial bisa sama. Pasti akan sama. Pasti, tidak mungkin tidak. Orang yang berasal dari suatu tempat, dia pasti akan kembali ke sana. Itu sudah pasti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu pasti akan kembali ke sana, nggak mungkin tidak. Mau nggak mau, kamu pasti akan ke sana. Sebenarnya secara terpendam itu ada fitrahnya kita. Rindu kita kepada Allah, rindu kita kepada apa? Tempat tinggal kita, kepada asal kita. Ada itu kerinduan. Makanya kenapa kita ini di alam dunia selalu gelisah, selalu susah, selalu mengeluh, selalu merintih. Karena memang ini bukan tempat tinggal kita, ada rasa takut, di sini ada rasa khawatir. Itu semua akan menandakan bahwa kita ini berada di satu tempat yang asing. Kita gak percaya dengan tempat ini, gak ada kepercayaan. Kita gak yakin bahwa tempat ini bisa memberikan kedamaian kepada kita. Fitrah kita ya ingin mencari sesuatu yang bisa memberikan kedamaian, dan itu hanya kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Hanya Dia semata. Gak mungkin sesuatu yang lain selain Allah. Gak mungkin itu. Anda gak bisa menemukan kepada sesuatu selain Allah. Apapun juga,
uang, materi, pangkat, jabatan, anak, istri, suami. Gak bisa ini semua. Buktinya ketika Anda sudah memilikinya, kan Anda tetap gelisah, Anda tetap susah, Anda tetap khawatir, Anda tetap takut. Anda tetap gak bisa tenang, Anda tetap tersakiti, kan seperti itu. Kan tersakiti terus Anda dengan ini semua. Ada harta, sakit, menderita, gak ada harta, sakit. Jabatan, sakit, gak punya jabatan, sakit. Ada suami, sakit. Ada istri, sakit. Gak punya, sakit. Kan seperti itu. Susah semuanya. Karena memang gak bisa. Kita ini kan kosong. Kosong memerlukan sesuatu yang bisa memenuhi kekosongan itu. Dan itu gak bisa Anda temukan dari sesuatu hal yang memang dari sananya. Secara eksistensi mereka itu memang memiliki sifat tiada. Selain Allah semuanya itu tiada. Selain Allah. Karena hanya Allah yang ada, dia wajibul wujud. Allah ada tanpa diadakan. Artinya dari sananya Allah itu sudah ada. Berarti hanya dia sesuatu yang memiliki sifat ada itu sendiri. Hanya dia yang bernilai, selainnya tidak bernilai. Buktinya yang lain memberikan sakit. Kenapa? Karena mereka sendiri gak punya sesuatu yang bisa mereka berikan kepada Anda. Kecuali apa? Kecuali rasa sakit ketiadaan. Itu saja. Makanya mohon maaf bodoh kalau kita ini terus bersandar kepada sesuatu hal yang dia sendiri tidak punya pegangan terhadap diri dia. Dia sendiri butuh kepada sandaran yang lain. Lalu Anda mau bersandar kepada dia. Bodoh enggak? Mau bersandar kepada sesuatu yang butuh kepada sandaran yang lain. Makanya kalau dia mau jatuh, dia lepaskan Anda. Kalau dia udah susah, dia udah menderita, dia lepaskan Anda. Itu pasti. Itu udah pasti. Makanya kenapa kita ini yang tadinya bersandar kepada orang lain, mengharapkan kedamaian, mengharapkan kesejukan dari orang lain. Awalnya kan seperti itu bayangan kita. Bayangan kita semua, kita kan seperti itu. Indah. Kalau saya menikah dengan si fulan, orang yang saya cintai, pasti saya akan bahagia, pasti saya akan tenang, saya akan damai. Dunia ini akan seperti surga. Itu kan bayangan kita. Artinya kita menaruh harapan besar kepada dia. Semua jiwa kita serahkan kepadanya. Hati kita sepenuhnya kita berikan kepada dia. Kita berikan, kita hadiahkan kepada dia. Ternyata dia juga kan seperti itu, membayangkan sesuatu hal yang bisa dia dapatkan dari Anda, sama-sama saling mengharap. Ternyata apa yang terjadi ketika udah hidup bersama, hidup dalam satu rumah tangga, ternyata semuanya zong, nggak ada apa-apa. Dia nggak bisa memberikan apa yang menjadi keinginan Anda, harapan Anda. Kenapa? Karena harapan Anda terlalu gede kepada dia. Dia nggak bisa memberikan itu kepada Anda. Dia juga penuh dengan kekurangan. Apalagi orang kalau sudah menemukan sesuatu yang tadinya indah, yang tadinya sempurna, tadinya kan sempurna, dia gambarkan tuh semua kesempurnaan seakan-akan tanpa celah, tanpa aib. Waduh, indah benar. Sehingga Anda begitu terpesona. Ini kesempurnaan saya. Allahu Akbar. Ternyata hampa semuanya, sia-sia semuanya. Baru 1 hari sudah langsung air mata menetes, sakit, menderita, kan begitu. Makanya udah lepaskan tuh harapan-harapan kita kepada sesuatu hal yang ada di sekitar sini. Lepaskan. Bersandarlah kepada Allah. Serahkan jiwamu kepada Allah. Serahkan hidupmu. Hanya Allah yang bisa mengisi kekurangan itu. Hanya Allah. Karena Allah memang kosongkan itu ya hanya untuk dia. Dia kosongkan itu. Hati kita itu kan kosong tuh. Hati kita kosong.
itu kan rumah yang Allah bangun, hati arsy-nya Allah, rumahnya dia ciptakan, dia letakkan ke dalam jiwa kita. Kemudian Allah bilang, di sanalah aku akan hidup, akan memberikan kehidupan kepadamu, memberikan kedamaian, kebahagiaan. Tetapi ketika kita muncul ke alam dunia ini, kita udah melihat keindahan, kenikmatan, kesenangan yang ada di alam dunia, terpesona kita lupakan Allah. Kita asyik larut dengan kehidupan dunia. Kita lupakan tuh panggilan Allah, kita lupakan tuh kasih sayangnya Allah, kita lupakan tuh semua janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Lupa kita. Kita sangka dunia inilah keindahan, itu kebahagiaan. Ternyata semuanya hanya fata morgana. Dari jauh begitu indah, dari jauh seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus kita. Seakan-akan kita kan haus, butuh air. Kita lihat dunia ini, Masya Allah, bisa memenuhi kehausan saya. Kita dekati, ternyata enggak ada, hampa, itu hilang. Dari jauh kita lihat lagi, kita terus ingin mencari. Kita lihat dari jauh, semuanya penuh dengan janji-janji indah, semuanya penuh dengan keindahan. Didekati satu persatu, ternyata semuanya hanya rasa sakit, penderitaan. Allah bilang, sia-sia, datanglah kepada aku di sini. Nanti kalau kita sudah habis, nanti udah sakit, menderita benar, udah nggak punya lagi apa-apa, udah stres, nggak tahu lagi mau kemana, baru sadar, baru kita dengar panggilan Allah, baru telinga kita berfungsi. Hambaku, baru kedengaran. Ya Allah, lama aku manggilmu, wahai hambaku, lama. Allah bilang, tapi kamu gak ada dengar. Suara-suara yang ada di sekitar saja yang kamu dengar. Janji-janji suamimu, janji bosmu, janji orang-orang yang ada di sekitarmu yang kamu dengar. Panggilanku kamu gak dengar. Nanti ketika semuanya menipumu, semuanya menyakitimu, menzalimimu, semuanya menampilkan hakikat mereka, baru kau dengar panggilanku. Sebenarnya dari dulu aku selalu memanggilmu, dari dulu aku selalu ingin berbicara denganmu, kata Allah. Aku rindu kepadamu, tapi kamu gak rindu kepadaku. Begitu mulai kita ingin datang kepada Allah. Allah bilang, ahlan wa sahlan, silahkan. Tidak ada kata terlambat. Kapan saja kau mau datang, sedetik saja kau mau datang kepada aku. Bahkan di saat-saat penghabisanmu, di saat-saat engkau sudah mau melepaskan nyawamu, sedetik saja engkau ingat kepada aku, itu cukup. Cukup, kata Allah. Sebab satu detik kerinduanmu, keinginanmu untuk kembali kepadaku, itu menghilangkan puluhan tahun lalaimu, alpamu, maksiatmu, dosamu kepadaku. Sebab kebutuhanmu, kerinduanmu menghapuskan semua itu. Allahu Akbar, betapa indahnya, betapa Allah itu cinta kepadamu. Tapi kamu lupa, kita lupa pada cinta Tuhan. Allah sayang kepadamu, tapi kamu lupa sama sayangnya Allah. Sampai kapan? Sampai kapan, wahai hamba-hambaku? Fa'ina tadhabun, mau kemana kamu? Semuanya hanya fata morgana. Sesaat habis semuanya, kau akan lepaskan. Disinilah nilai itu, disinilah harapan yang terbaik. Allahu Akbar. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.